sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa innama fazi'al aktsaruna ilal a'malidh dhahirati an tadhhiril qulubi bisuhuli a'malil jawarihi wa istis'abi a'malil qulubi. Dan hanya saja takut siapa al-aktsaruna, kebanyakan orang, ilal a'malidh dhahirati, kepada perbuatan-perbuatan zahir, an tadhhiril qulubi, jauh dari. An itu punya makna mujawazah, lewat dari atau melampaui, jauh dari membersihkan hati. Lisuhulati amalil jawarihi, karena gampangnya perbuatan-perbuatan anggota badan zahir. Wastis'abi a'malil qulubi, dan sulitnya perbuatan hati. Kama yafza'u ila tila'idh dhahiri, sebagaimana takut seseorang ila tila'idh dhahiri, kepada menelaah yang zahir, memandang yang zahir. Nih failnya ini man. Kama yafza'u, sebagaimana takut ila tila'idh dhahiri, kepada memandang atau meneliti yang zahir. Siapa man, orang yastas'ibu, yang sulit diaman atau yang berat diaman, syurbal adwiyati, akan minum obat al-murrati yang pahit. Fala yazalu yat'abu fitilai, maka tidak berubah orang itu yat'abu, kepayahan, kecapean, fitilai, dalam meneliti atau dalam memandang. Wa yazidu fil mawaddi, dan tambahlah orang itu fil mawaddi, dalam materinya. Fil mawaddi maksudnya materi obatnya. Wa tatadha'afu bihil amradu, dan menjadi berlipat-lipat bihi, sebabnya apa, al amradu, sakit. Ini perbandingan, Imam Ghazali membuat analogi antara ulama akhirat dengan dokter. Dokter itu ada dokter yang benar-benar dia mengetahui penyakit dalam maupun penyakit luar. Jadi dokter yang benar-benar menguasai penyakitnya, menguasai ilmu medis. Begitu juga ulama, ada ulama yang hanya mengetahui sisi-sisi zahirnya. Ulama zahir, ada yang ulama batin. Ulama batin ini kadang disebut sebagai ulama akhirat. Ulama zahir, ulama apa lawannya? Dunia, ada begitu, ulama dunia, kurang lebihnya begitu. Analoginya, ulama yang dokter yang memang tahu penyakit dalam, pasti dia akan mengobati dari dalam. Termasuk diantaranya istirahatnya, kemudian juga diatur juga obatnya, diatur juga kadar ininya, kadar suntikan itu, zat yang akan disuntikan ke dianya itu, yang harus disuntikan itu bagaimana. Dia mengerti betul penyakit dalam. Beda sama tenaga medis atau orang yang bisa pengobatan tapi bukan yang ahli. Pokoknya apa aja penyakitnya, balsam aja, balsam pokoknya. Buat obat dia dari luar aja. Ya sakit gigi, balsam. Nanti bengkak-bengkak, balsam lagi semuanya. Ada yang dimasukin ke dalam perut atau dimasukin ke darah, nggak berani dia. Nggak berani, pokoknya balsam is the best. Pokoknya semuanya balsam. Kenapa? Yang nggak tahu soalnya. Nggak tahu ada penyakit yang sebenarnya akar kesembuhannya harus diselesaikan dari dalam. Nah, tim medis pun seperti itu, atau orang yang bisa mengobati itu ada yang seperti itu. Ada yang hanya berani dari luar aja, tapi ada juga yang berani dari dalam dan benar-benar dicabut dari akar-akarnya itu penyakit. Demikian juga ulama ada yang zahir,
hanya dandanin luar aja, gimana supaya aurat tertutup? Ya harus pakai pakaian putih semuanya. Ya kalau kita bisa bagus-bagus, kalau kita bisa pakai gamis, itu didandanin semua luarnya. Terus ini didandanin, ya bagus, cakep juga. Ya ini juga terlaksana juga apa yang dituntut oleh syariat, ya nutup aurat, kemudian kesopanan, santunan, sholat jamaah tertutup. Tapi ada yang lebih penting juga dari itu, bukan hanya sekedar itu, tapi dari dalam. Dari dalam didandanin juga hatinya, didandanin juga keikhlasannya, didandanin juga bagaimana supaya semua ibadah ya nutup aurat, pakai gamis, itu supaya nggak riya, supaya nggak pamer, supaya hilang ujub-ujubnya. Nah yang seperti ini yang dandanin ulama akhirat. Ulama akhirat dandanin dari dalam hatinya. Kadangkala ulama akhirat atau murid-murid dari ulama akhirat ini justru nggak terlalu memperhatikan yang zohir. Dia pakai ini aja, dia mah pakai sarung aja, mana sarung bolong kena rokok semua, atau udah berbulan-bulan ya sarungnya nggak ganti, itu aja. Tapi memang yang lagi dandanin hatinya, dari ujub, dari takabur, didandanin oleh ulama akhirat. Bagaimana dengan ulama zohir yang menata? Ya cakep, udah zohirnya udah cakep, tapi jangan berhenti sampai di situ. Ulama yang mumpuni, yang bisa mendandani atau bisa memperbaiki muridnya dari keseluruhan aspek yang dua ini. Jadi zohirnya juga ditata, batinnya juga ditata atau hatinya. Sebab kalau hanya zohir saja, ya lama-kelamaan kayak dokter tadi, ya pokoknya obat luar aja, ada inian krim ditempelin, kemudian ada perban ditempelin lagi sama dia, penuh lama-lama itu. Ya perban, ya bau remason, ya kadang krim yang paling inian, paling mahal dah, apa aja. Belum ini koyo, masih ada koyo ya? Koyo tempelin semuanya itu, tapi dalamnya nggak hilang. Soalnya dalamnya nggak disentuh. Lama-kelamaan ya tatadhu'afu bil amrod wa yazidu fil mawat. Ya tambah terus materi atau alat yang untuk ngobatin, tambah terus, nggak bisa jalan lama-lama. Dia pakai gips juga, koyo juga, semua yang Hansaplast juga, udah nggak kayak orang. Sakit di dalamnya nggak sembuh-sembuh, bahkan ada penyakit baru. Ini kalau hanya mengandalkan zahir saja. Fa in kunta muridan lil akhirati maka jika engkau muridan menghendaki lil akhirati akhirat, kalau engkau menghendaki akhirat, wa taliban lin najati, dan engkau mencari keselamatan, wa hariban minal halaki, berlari dari kerusakan, al abadiyyi, yang abadi. Kalau kau ingin berlari dari kerusakan yang abadi, fashtagil bi ilmil ilalil batinati, maka sibuklah engkau dengan ilmu penyakit-penyakit batin, wa ilajiha, dan pengobatannya ilal. Alama fassalnahu fi rubu'il muhlikat, atas keterangan atau sesuatu fassalnahu yang mentafsil kami, yang merincikan kami, hu akan ma fi rubu'il muhlikati, dalam seperempat muhlikat. Sebagaimana kita tahu di awal bab kitab Ihya ini ada 4 bagian. Yang pertama rubu'ul ibadat, yang kedua rubu'ul adat, yang ketiga rubu'ul muhlikat, yang keempat rubu'ul munjiat. Ibadah dulu, ini termasuk yang ibadah nih. Ilmu, pentingnya ilmu, terus nanti masuk ke bab sholat, terus sampai selesai. Nanti rubu'ul adat. Rubu'ul adat itu ada munakahatnya, juga ada nikah, ada bagaimana menjawab undangan, ada bagaimana makan dan ngundang orang, adat. Nanti seperempat yang ketiga itu rubu'ul muhlikat, penyakit-penyakit hati, riya, hasud, kibir atau takabur, ujub. Ini dikasih tahu semua memang Ghazali. Ghazali dibahas semuanya, makanya setan gede banget sama orang alim kan begitu. Semuanya dibuka semuanya. Yang kuncian-kuncian setan dikasih tahu semua di kitab Ihya. Ini Ihya, jangankan Ihya, kitab yang kecil aja saudara, kayak Marokil Ubudiyah. Marokil Ubudiyah itu sarah
Ya memang salahnya Bidayah Hidayah. Itu oleh Senawi Banten dibuka semua. Itu dibuka semuanya. Mas Senawi Banten. Jadi kuncian-kuncian setan kalau kita bisa ngamalinnya, nggak bisa apa-apa itu setan. Makanya kalau ada orang alim tidur, setan tuh takut tuh begitu. Dia sholat 2 rakaat aja, sama ibadahnya, nilainya seperti orang ahli ibadah aja yang nggak ada ilmunya, tapi sholat 1000 rakaat, madep ngetan sholatnya, nggak ada ilmunya kan. Nah dia madep kulon udah gitu, syarat rukun bahkan khusyuknya terpenuhi oleh orang alim, maka jadi sholatnya benar-benar. Nah kalau kita memang kita serius ingin menuju akhirat, kita serius ingin berlari dari kerusakan yang fatal. Kalau penyakit ya penyakit yang sudah akut. Kalau kita ingin berlari dari penyakit yang semacam itu, maka sibukkanlah diri kita dengan belajar ilmu hati atau ilmu batin di sini. Istilahnya ilmu batin, ya ilmu hati. Yang dimaksud dengan ilmu batin di sini bukan tenaga dalam, bukan. Ilmu batin di sini ilmu tentang hati yang meneliti cacat-cacatnya hati dan cara mengobatinya. Ini ada di Rubul Muhlikat. Tsumma yanjarru bika. Kemudian menarik apa bika akan engkau apa dzalika itu ilal maqamati, menarik kemana? Ilal maqamati, kepada maqam atau kepada posisi-posisi al-mahmudati yang terpuji, al-mazkurati yang disebutkan fi rubu'il munjiati, dalam 1/4 munjiat. Kalau muhlikat yang merusak, munjiat yang menyelamatkan. La mahalata, tidak bisa tidak, maksudnya pasti. Kalau kita sudah belajar, kemudian kita amalkan rubu'ul muhlikat, kita tahu apa itu hakikatnya riya. Riya itu syirik kecil. Ya gimana nggak syirik? Orang kita memperlihatkan ngaji kita kepada Allah, tapi kita ngeliatin ngaji kita juga kepada murid. Kayaknya gue yang paling pinter nih. Berarti kan ada Allah, ada murid. Gimana kita nggak syirik? Orang kita sedekah memperlihatkan kepada Allah, tapi juga memperlihatkan kepada DKM, biar DKM tahu nih kalau gue nyumbang. Kan syirik itu. Jadi ada 2 di situ. Riya itu hakikatnya adalah syirik kecil. Ujub itu hakikatnya adalah kesombongan yang ada dalam hati, merasa paling. Ujub itu bisa hasil, maksudnya bisa hasil, bisa dibilang ujub asal orang sudah bilang bahwa saya lebih mulia dari dia, walaupun nggak keucap. Saya mah lebih mulia dari dia, walaupun udah nggak keucap, ujub udah. Tidak ada satupun orang yang menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibanding orang lain kecuali dia ujub. Itu kita pelajari di Rubul Muhlikat. Kalau sudah kita pelajari di Rubul Muhlikat dan kita amalkan, pasti la mahalata, pasti nanti kita akan dapat tempat yang dimaksud di sini makom-makom yang terpuji yang dijelaskan dalam Rubul Munjiat. Maksudnya nanti muncul sendiri. Riyaknya udah hilang, maka ikhlasnya muncul. Ujubnya hilang, maka tawadunya akan tumbuh sendiri, otomatis. Dan ya, seperti itulah kurang lebihnya. Kalau udah hilang penyakit-penyakit hatinya, maka yang lain nggak perlu kita tanam pun dia akan tumbuh sendiri. Ya ikhlasnya, qanaah, ridho. Kalau ujub itu belum muncul dari ucapan, hanya sekedar pikiran aja. Jadi sombong sejak dalam pikiran. Ujub itu sombong sejak dalam pikiran, cuma belum keucap. Saya mah gini-gini juga. Gini-gini mah saya mah lebih cakep dibanding dia. Udah ujub. Bahkan dibanding. Udah di pikiran udah ada seperti itu udah ujub. Nah, takabur muncul. Dari ujub ini bisa muncul takabur, yaitu merasa besar dan lu kecil nih. Takabur sudah muncul, kamu lebih rendah dibanding saya. Atau pakai istilah lain, dia lebih rendah dibanding saya ya Allah, dia kan dari tanah, saya mah dari api. Nah, itu namanya takabur itu. Awalnya dari ujub. Takabur udah ada unsur ta'ajub juga. Ada unsur ta'ajub. Ujub juga. Ta'ajub dengan takabur.
belum terucap. Bisa, asal dia tidak tidak terucap dan belum ada yang korban yang direndahkan, ya berarti masih ujub aja. Karena kalau ta'ajub banget berarti kan ini udah terucap saja kalau gitu ya. Udah takabur berarti. Jadi salah. Ujub apa tajub ya? Tajub masih got ini yang tahu. Fil tajub ya. Ujub dia itu tidak pada diri. Orang mengatakan ta'ajub baru gitu ya. Kan Takjub. Ada ta'ajub sedikit ya. Bahasa Indonesia takjub. Kalau takjub itu kagum, lain lagi sih kalau kagum. Takjub. Iya, kalau kagum terhadap kehebatan orang ta'ajub. Ta'ajub ya. Kalau kepada diri sendiri ujub. Ujub banget. Ujub. Ya takjub, ya ujub itu takjub pada diri sendiri lah. Takjub pada diri sendiri. Kagum sama diri sendiri, dia ngaca, kayaknya gua nih paling ganteng. Dia ngaca lagi, kacanya sampai kacanya bosen. Nah, kalau sudah hilang dari rubu'ul muhlikat, kita amalkan, kita baca, kita belajar, apalagi dibimbing dengan guru sesungguhnya yang namanya disebut mursyid dengan riadah-riadah tertentu. Ini udah bisa hilang, maka nanti akan tumbuh sendiri seperti qanaah, ridho, tawadu. Itu semua akan muncul sendiri, akan tumbuh dengan sendirinya. Wal ardu idza naqiyat minal hashishi, dan tanah itu ketika dia bersih, dia ard minal hashishi, bersih dari rumput, nabata fiha asnaf, nih analoginya Imam Ghazali, nabata fiha asnafuz zar'i warrayahin, maka akan tumbuh fiha, padanya, pada ard, pada bumi, asnafuz zar'i warrayahin, berbagai macam tumbuhan dan juga harum semerbak atau bunga-bunga. Wa illam tafza min dalika lam tanbut. Wa illam tafrog ya. Wa illam tafrog atau tufrog min dalika lam tanbut daka. Apabila tidak diselesaikan, tidak dikosongkan bumi min dalika, dari itu hashish, rumput, lam tanbut daka, maka tidak akan tumbuh apa daka asnafuz zara. Iya, tanah itu kalau kata orang tua dulu yang masih tani ya, sekarang udah jarang banget tani di Tangsel, Jakarta apalagi. Itu kalau ditanamin padi nggak bakal tumbuh rumput gitu ya. Atau kalau ada rumputnya, selama masih ada rumputnya, maka nggak akan tumbuh padi. Tanah itu seperti itu. Begitu juga selagi masih ada yang jelek-jelek seperti ujub, riya, takabur, hasud, selama masih ada itu, maka kita latihan supaya jadi orang tawadu, jalannya nunduk banget. Tapi hatinya masih ada ujub. Terus kalau jalan di depan orang bukan cuma nunduk, pakai dengkul, tapi ini gue paling tawadu nih. dia jalan pakai dengkul tapi ngerasa hatinya paling tawadu, sama aja, nggak bakal bisa wujud. Kenapa? Kayak rumput tadi, selama masih ada rumput nggak akan tumbuh padi. Tanaman-tanaman yang lain nggak akan. Tapi kalau rumputnya udah kita hilangin, pasti akan tumbuh tanaman-tanaman yang bermanfaat tadi. Ya, padi tumbuh, kita mau tanam singkong tumbuh. Fala tashtagil bi furudil kifayati la siyama. La siyama. Maka janganlah engkau sibuk dengan fardu kifayah, maksudnya ilmu yang fardu kifayah, la siyama, ya tentunya. Maka tentunya janganlah kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Yang fardu ain lah, fardu ain salat, puasa. Ya, kalau waktunya wajib haji ya nanti dibimbing sama kloternya manasik haji yang singkat-singkat. Jangan dengan yang fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah itu belajar ilmu kedokteran, fardu kifayah. Termasuk ilmu berhitung, fardu kifayah. Atau matematika, fardu kifayah. Kalau masih ada yang bergelut di bidang itu, ada ahlinya, biarin aja, kita jangan di situ. Termasuk yang fardu kifayah itu mendalami satu ilmu yang sebenarnya kita belum butuh. Contoh misalnya, dia mendalami ilmu mantik. Ngajinya di mana? Ngajarnya di mana? Ngajarnya ngajar anak ibtidaiyah. Ibtidaiyah diajarin mantik. Terus gimana ininya? Kampungnya orang-orang pada belajar Safinah lah paling tinggi, didalemin mantik. Itu termasuk
nyanyain umur. Terus bagaimana? Yang fardu ain aja. Ya fardu ain udah semua saya bang. Saya fardu ain mah sholat dah hafal dari kecil rukun-rukunnya. Yang fardu ain itu tadi ilmu hati itu fardu ain dan nggak terikat waktu. Kalau ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa kan terikat waktu. Artinya orang yang mualaf dia baru wajib belajar tentang puasa nanti kalau udah Sya'ban tanggal 29, terikat waktu. Tapi kalau ilmu ngilangin riya, ngilangin ujub, itu nggak terikat waktu, sekarang juga wajib fardu ain. Maka kata Imam Ghazali, jangan sibuk kecuali dengan yang fardu ain ini. Dan tentu juga yang fardu kifayah juga jangan menyibukkanmu dari ilmu yang fardu ain ini, yaitu ilmu hati. Wa fi zumratil khalqi man qad qama biha. Dan dalam kumpulan makhluk, maksudnya manusia, man qama biha, ada orang qama yang qad qama yang telah berdiri siapa man biha dengannya, ai bi furudil kifayah. Udah ada, biarin aja kalau udah ada yang pegang. Fa inna muhlika nafsihi fima fihi salahu ghairihi safihun. Maka sungguhnya muhlika nafsihi, orang yang merusak dirinya, fima bihi salahu ghairihi, dalam sesuatu yang di dalamnya, fima dalam sesuatu, bihi yang dengannya, salahu ghairihi, ada kebaikan orang lain, safihun itu orang bodoh. Maka orang yang merusak dirinya demi memperbaiki orang lain itu orang bodoh. Ya, dia memperbaiki orang lain, pengen banget dia didik, dia kader Karang Taruna. Dianya sendiri tapi masih sholatnya belum benar. Dia sendiri masih sibuk mempertanggungjawabkan laporan-laporan ke masyarakat. Banyak yang ini, banyak yang di korup sama dia. Itu sama aja orang safi, orang bodoh, pengen memperbaiki, mengkader generasi muda tapi dirinya belum benar. Begitu juga orang yang pengen mendidik orang lain, mendidik hatinya, pengen supaya hatinya murid-muridnya atau hati orang-orang yang belajar dia baik, tapi hatinya dia belum baik juga, maka itu orang safi, bodoh. Maka sibukkanlah dengan diri sendiri kita, artinya perbaiki diri kita sendiri dulu, baru setelah itu orang lain. Ibda binafsik. Fama asyadda hamaqata man dakhalat al-afai. Dakhalat al-afai wal aqaribu tahta thiyabihi. Maka alangkah bodohnya ma asyadda hamaqatan. Ta'ajub nih Ustaz. Man orang dakhalat al-afai, yang masuk apa al-afai, ular hayat apa itu, wal aqaribu dan kalajengking masuk tahta thiyabihi, di bawah bajunya man, wa hammat biqatlihi, dan bermaksud aqarib atau apa ini tadi biqatlihi untuk membunuh man, membunuhnya. Wa huwa yatlubu, sedangkan dia orang ini yatlubu mencari midabbatan. Midabbatan itu kayak sapu cuma buat ngusir lalat. Bukan sapu hijau tapi buat ngusir lalat. Dia nyari midabbah, sapu, yadfa'u biha dzubaba, yang akan mengusir dia biha dengan midabbah, adzubaba akan lalat, min ghairi an ghairihi, dari orang lain. Mimman la yugnihi wala yunjihi, dari orang la yugnihi yang tidak bisa mencukupkan orang tersebut akan man, wala yunjihi dan juga tidak bisa menyelamatkan orang tersebut, huwa akan man, mimma yulaqihi, dari sesuatu yulaqihi yang sedang menemuinya dia, maksudnya dari ular dan kalajengking, mintil kal hayati wal aqaribi, yaitu ular tadi dan kalajengking, idza hammat bihi, ketika menyerang atau bermaksud bihi kepada man. Ya bodoh banget seseorang bodoh sekali, itu ular udah ada di bajunya, kalajengking udah ada di celananya, tapi dia malah nyari sapu buat ngebersihin ini, buat ngebersihin orang. Itu bang, ini bang saya bersihin, ada laler tuh di muka lo, di muka kamu ada laler tuh, sini saya bersihkan. Sibuk ngeberesin orang, padahal dia lagi dalamnya itu lagi sekarat atau bakal mati, rusak banget dalamnya, lagi rusak, akan diserang oleh penyakit-penyakit, tapi dia sibuk ngurusin sesuatu yang remeh, laler timbang laler doang, lalernya laler orang di tubuh orang lain lagi. Ini alangkah bodohnya orang yang seperti ini. Alangkah bodohnya orang yang dalam hatinya masih banyak penyakit-penyakit hati, kemudian dandanin orang lain. Orang lain ini nggak bisa menyelamatkan dia. Orang lain ini ya bocah gitu ya. Orang lain ini bocah yang diajarin hitung-hitungan atau diajarin
pelajaran-pelajaran dasar kan sama sekali nggak bisa nyelamatin. Nah beda kalau mudzakarah kayak kita begini ya misalnya. Saya kalau ini kan ustadz semua ya, saya yakin bisa nyelamatin saya semua. Amin nggak Pak? Bisa doain saya gitu maksudnya. Jadi doa bidoa. Wa idza tafarragta min nafsika wa tadhhiriha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.